Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali lagi ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan review mengenai BitSnap ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke reviewnya, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi dan mungkin untuk video ini lebih spesifiknya ke review ya. Tapi garis bawah review ya. Jadi seperti yang kalian sudah tahu, di TCI tidak ada namanya konten berbayar, konten cuma yang buat masuk grup VIP, nggak ada. Semuanya for free ya. How to keep it free? Salah satu caranya adalah dengan kita mereview berbagai macam project. Tapi sekali lagi garis bawahi review, bukan nge-shield. Jadi kita akan bahas semua dari sisi positif dan negatifnya ya. Oke, BitSnap ini apaan? Ya, simpelnya ini seperti platform semacam YouTube, Twitch dan lain-lain di mana kita bisa men-stream berbagai macam konten ya. Nah, tapi perbedaan mendasarnya apa? Perbedaan mendasarnya di sini mereka menggunakan sistem pay per content di mana para content creator-nya ini langsung dibayar di awal. Begitu. Jadi nggak ada iklan ya, tidak ada iklan, tidak ada premium, nggak, semuanya sama. Cuman untuk lu bisa nonton ya, para content creator yang ada di BitSnap ini, lu langsung bayar di awal per kontennya berapa. Nah, ini bisa ditentukan oleh si content creatornya mau masukin berapa per satu videonya. Kasar seperti itu ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih detail mengenai si BitSnap ini sendiri, kita akan bahas dulu secara keseluruhannya nih ya. Mungkin lebih tepatnya adalah industri dari ini INM, yaitu entertainment industry. Nah, ini adalah industri yang nggak main-main. Kita bisa lihat di sini perkembangannya dari 2018 sampai ke 2024 itu wah ya. Bahkan di 2024 ini, revenue total dari industri INM ini mencapai 2,53 triliun USD. Ya, berarti wow ya, itu comparable dengan market cap crypto in general. Ya, gila juga ya. Jadi nggak main-main sebenarnya ya. Dan apalagi ini di-trigger juga karena COVID. Ya, di zaman COVID ini meningkatkan para konsumen dari INM itu sendiri. Begitu ya. Lu bisa lihat sendiri lah statistiknya. Berapa banyak orang yang jadi langganan Netflix, dan itu juga berpengaruh ke saham Netflix dulu ya, dan berbagai macam streaming services lain. Begitu. Dan tentunya juga di YouTube ya, YouTube meningkatnya luar biasa dan makin banyak YouTuber yang terbentuk di masa-masa COVID sebenarnya. Ya, jadi ini salah satu pendorong juga COVID-19 ya, membuat si subsektor dari entertainment industry ini jadi ngeboom gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita juga di sini ya, apa saja si ininya mungkin ya, kasarnya adalah apa saja tipe-tipe yang paling banyak dikonsumsi begitu si INM ini. Nah, leading platformnya adalah Twitch.tv dan juga YouTube. Nah, Twitch mungkin lebih ke orang-orang yang suka stream games ya. Jadi buat para gamers pasti wah Twitch begitu ya. Nah, buat yang lebih in general itu ke YouTube begitu. Dan itu majority trafficnya ke sana gitu ya. Nah, dan kalau kita di sini YouTube ya, YouTube account ini almost 40%-nya itu dia ya kasarnya dia makan consumption yang terbesar lah. YouTube rata-rata yang paling banyak dipakai orang. Begitu ya. Nah, tetapi banyak yang nggak tahu ya, bahwa sebenarnya YouTube ini sendiri tidak semudah itu ya, karena pada faktanya banyak sekali orang mencoba untuk jadi YouTuber ya, terutama zaman-zaman COVID. Semua orang pengen jadi YouTuber begitu. Nah, karena melihat wah gila ya, ada artis A, artis B katanya gede dapat dari YouTube ya. Nah, tapi kita coba breakdown dulu sendiri dari YouTube itu sebenarnya seperti apa ya. Nah, kita bisa di sini rata-rata CPM YouTuber di Indonesia. Ya, CPM itu apa? CPM itu adalah cost per mile, di mana kasarnya kita sebagai seorang YouTuber itu dibayar berapa sih per 1.000 tayangan iklan. Begitu ya. Nah, di sini CPM-nya itu katanya di Indonesia ya, menurut Google, menurut lebih tepatnya AI dari Google, itu Rp5.000 sampai Rp50.000. Bener nggak bang? Kan lu YouTuber. 50 nggak pernah kejadian ya. 5.000 pernah ya. Apalagi dalam masa-masa waktu dulu bear market ya. Wah, CPM-nya terjun payung begitu. Nah, paling mentok-mentok gue paling tinggi ya sepanjang masa itu CPM $2. Ya, berarti per 1.000 views lah gitu kasarnya ya, atau lebih tepatnya per 1.000 tayangan iklan, lo bisa dapat sekitar paling maksimum ya, yang pernah gue rasakan 30 something ribu, nggak pernah sampai 50.000 sih ya. Nah, mungkin buat segelintir orang berpikir lumayan bang ya. Ya kalau misalkan lo tiap hari, nah faktanya berapa banyak YouTuber yang setiap hari konten ya, nggak terlalu banyak begitu. Nah, jadi sebenarnya
ya kalau cuma dari CPM-nya itu sendiri ya nggak terlalu besar ya, makanya ya kayak ya kita di TCI juga kita menerima reviews begitu. Sekali lagi bukan shield ya, review, kita kan bahas semua dari sisi positif dan negatifnya. Supaya apa? Ya supaya bisa tetap berjalan begitu ya, karena kan harus ada overhead cost juga begitu. Jadi kalau cuma mengandalkan dari CPM dari YouTube doang cenderung kurang begitu ya. Nah, ini dan diperparah lagi di Indonesia memang CPM-nya nggak terlalu bagus dibandingkan di luar negeri ya. Kalau lu bandingkan dengan data yang dipunyain oleh si Snap ini ya, di YouTube itu kalau di luar negeri ya, ya ini kan udah pasti bukan di Indo. Nih, di sini per 1000 streams berarti ya kayak CPM lah gitu ya. Lu bisa lihat di sini dapat $8. Sementara kalau rata-rata di Indo hanya 5.000 sama 50 gitu. Jadi kasarnya setengah dari rata-rata yang mereka tulis di sini begitu. Dan berarti kasarnya untuk bisa mendapatkan $1.000 itu lu butuh video yang sekali jebret itu butuh 125.000 views. Nah faktanya susah ya, jarang orang yang bisa dapat views sebesar itu. Dan apalagi kalau kita di Indonesia, lu dapat views segini nggak dapat $1.000 begitu. Nah jadi ya kasarnya si PitSnap ini ingin memberikan suatu platform yang lebih fair begitu. Fairnya untuk tentunya si content creator-nya gitu ya. Nah, buat lu yang penasaran nih, Bang, kan lu YouTuber nih, Bang. Emang lu dapat berapa persen sih sebenarnya dari hasil revenue yang didapatkan? Nah, di sini ada datanya ya. Datanya lu mendapatkan berapa? Mendapatkan 55% saja dari keseluruhan revenue yang lu dapatkan dari si advertiser lah itu kasarnya ya. Nah, jadi kalau ada orang ngomong dapat duit dari YouTube, digaji dari YouTube, itu apa sebenarnya? Itu adalah orang-orang nge-place ads ya. Jadi kan lu ada gini nih, waktu nonton video itu ada tulisan tiba-tiba keluar ads begitu. Nah, itu ads ya di place ya oleh para advertisernya. Nah, para YouTuber mendapatkan 55% saja. Begitu, sisanya 45% didapatkan atau diberikan ke YouTube, which is quite big. Begitu. Nah, itu juga jadi salah satu permasalahan di E&M industri ini, di mana ada kejomplangan dari payment si artisnya dengan revenue yang didapatkan oleh corporation E&M seperti YouTube, Twitch dan lain-lain. Begitu. Nah, jadi itu inti utama dari PitSnap, mereka ingin memberikan satu platform lebih fair untuk para content creator begitu ya. Nah, ini juga dicampur lagi juga dengan data bahwa memang orang-orang sudah terbiasa dengan sistem subscription begitu, di mana menurut mereka di sini 99% US household ya itu pay at least satu atau lebih streaming services begitu ya. Dan rata-rata di US itu mereka mengeluarkan dana sebesar $552 ya untuk streaming services setiap tahunnya. Jadi ini menunjukkan bahwa sudah terbiasa ya bahwa mereka melakukan pembayaran subscription seperti itu ya. Nah, tapi pada faktanya kita akan coba bahas nih ya. Ini kan kita ngomong overview dulu, nanti kita akan bahas apakah bisa nggak dilakukan di sini begitu ya. Nah, tapi itu sekali lagi, itu inti atau garis besar dari si PitSnap itu sendiri ya. Nah, sekarang kita akan lihat kondisi si PitSnap. Sekarang itu mereka masih dalam kondisi pre-sale gitu. Jadi si tokennya masih belum bisa diperjualbelikan ya. Nanti ini akan dalam 6 hari lebih 16 jam lagi diperjualbelikan di Jampad ya. Jadi untuk sekarang pun masih belum bisa kita beli begitu ya. Nah, setelah lu bisa beli di situ ya, nanti otomatis si token ini akan menjadi token utility dari keseluruhan project si PitSnap ini sendiri ya. Nah, seperti yang gue sudah katakan tadi di depan ya. Jadi para content creator dari PitSnap ini mereka akan memberikan tarif dulu di depan begitu. Jadi untuk nonton konten mereka harus bayar berapa begitu. Nah, di sini bahkan sampai udah dikasih satu kayak kalkulatornya lah begitu. Jadi misalkan lu ngeset nih ya, lu ngeset si videonya itu buat sekali orang-orang nonton konten lo harus bayar $1 gitu misalkan ya, berarti sekitar 16.000 lah something ya. Nah, misalkan dapat view ya, misalkan gak usah gede deh, 1.000 aja gitu ya. Nah, $1.000 ya, 1.000 views, kalau lu per videonya lu suruh orang bayar $1, berarti ya kalkulator simple ya, berarti jadi $1.000 begitu. Nah, ini tentunya sangat jomplang dibandingkan dengan ya data yang kita bisa dapatkan di sini ya, CPM di YouTube begitu. Nah, tetapi pertanyaan besarnya adalah apakah ada orang yang mau bayar nggak? Nah, itu yang mungkin menjadi pertanyaannya, karena salah satu yang paling menarik dari YouTube itu adalah kan orang nonton gratis, nggak usah bayar apapun begitu ya. Nah, sementara kayak misalkan Netflix gitu, Netflix orang-orang ya sering kali ngerasa bahwa aduh ya harus bayar, malas. Nah, makanya mereka sering kali ya itulah ya sharing account dan lain-lain begitu. Jadi itu mungkin salah satu hambatan utama dari si platform si PitSnap ini sendiri begitu, karena dari awal untuk
dari segi konsumernya nih ya, dari segi konsumernya, nah kita misalkan kita nggak tahu nih kan, kita nggak tahu apakah orang ini menarik atau enggak yang kita pengen tonton dan seterusnya. Nah kalau kita harus langsung bayar, nah itu mungkin ada hambatan yang cukup besar di awal begitu. Kecuali mungkin misalkan yang masuk ke sini adalah creator-creator yang sudah terkenal gitu. Misalkan ada komedian gitu, ada komedian yang udah memang wah ya banyak followernya gitu, banyak yang suka. Anggaplah misalkan ya komedian, kalau di Indo mungkin misalkan si itulah Raditya Dika gitu, misalkan dia masuk, wah mungkin ada orang bisa tertarik langsung gitu. Nah tapi kalau buat orang-orang content creator yang baru, apakah orang dengan mudah mau bayar? Nah itu pertanyaan besarnya begitu. Jadi nah, baik lagi jadi ya kan tadi kan sedikit ngomongin mengenai kayak ya kalau content creator yang udah terkenal, artis-artis kan gampang buka YouTube semua orang nonton ya. Nah, berarti kalau ini juga ada permasalahan yang mirip. Itu kalau lu belum terlalu terkenal di sini bahkan barrier untuk masuknya tuh lebih tinggi lagi. Begitu ya. Nah, tapi ya baik lagi ya kalau sebenarnya buat lu yang mungkin ngerasa bahwa lu punya cult following yang cukup kuat, ya ini bisa lebih profitable gitu dibandingkan dengan lu buka YouTube gitu karena ya ini kasarnya lu langsung dibayar per views begitu ya. Nah, selanjutnya juga di sini untuk si utility dari si Pitch tokennya itu sendiri ya. Nanti akan ada wallet yang in-app, lalu juga ada payment methods yang juga menggunakan ini ya. NFT marketplace, gamification, ada rewards juga. Nanti kedepannya akan ada emojis and stickers, earn task, dan macam-macam lagi begitu ya. Nah, ini mungkin kalau kita sekilas lihat jadi sedikit kayak lu tau lah ya ada satu apa ya sebenarnya streaming services juga ya. Inisialnya O dan F begitu ya. Ya itu ya suka gak suka itu ya cukup memakan banyak juga dan itu berkontribusi juga ke bagian INM begitu ya walaupun kontennya mungkin kurang bermanfaat lah begitu ya tapi apapun itu ya itu sangat laku kan dan lu bisa lihat sendiri deh statistiknya berapa banyak artis-artis OF ini yang menghasilkan cukup besar begitu ya. Nah, jadi kalau dari sisi mungkin kita sebagai orang yang punya potensi untuk beli si Pitch token ini, wah gimana ya bang kalau misalkan ternyata nanti si platform ini jadi ngebumnya urusan itu gitu ya. Ya mungkin bisa cuan dari situ juga begitu ya. Tapi kalau misalkan untuk konten-konten yang ya yang non begituan begitu ya mungkin gue nggak terlalu lihat nih dia bisa ngebumi sampai ya mungkin akan ada hambatan yang besar gitu di awalnya. Tapi kalau kontennya kayak si ya itulah ya si ONF itu ya mungkin orang-orang berani untuk bayar begitu ya. Ya itu ini unik lah. Tapi gini, dari awal si Pit Step ini nggak bilang dia spesifik kayak si itu ya, kayak si apa namanya streaming services ONF itu ya. Nah, tapi ya kalau gue lihat itu jangan-jangan bisa berhasil tuh kalau dibawa ke situ. Ya karena ya orang-orang biasa mau bayar karena kalau urusan itulah begitu ya, urusan otak gitu ya, otak yang mungkin kurang bersih begitu ya. Nah, selanjutnya ya ada merchandising juga, nanti juga ada token drops dan seterusnya. Jadi dia tetap juga ada web 3.0-nya itu seperti airdrops dan juga merchandising dan juga ada earn task di sini ya. Jadi mungkin nggak seperti platform video sharing yang pada umumnya gitu, nggak seperti YouTube, Twitch dan lain-lain. Tapi ada juga beberapa apa kasarnya fitur-fitur yang khas di dunia kripto lah kasarnya seperti itu gitu ya. Nah selanjutnya juga mereka ini sudah diaudit ya, mereka ini sudah diaudit oleh, nah ini gue bingung nih, di sini cuma ditulis diauditnya oleh Svatoslav Nadozirny begitu ya. Nah ini cuma dibilangnya auditor untuk Solidity begitu ya. Nah, jadi bukan oleh satu firm tertentu kayak misalkan Certic atau Solid Proof atau apa gitu. Di sini nggak langsung aja nggak tahu dari siapa begitu. Nah, kalau menurut dari si kontraknya ini sendiri atau lebih tepatnya si auditnya ini sendiri ya dinyatakan tidak ada masalah gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya itu summary-nya dia skornya 8,8. Lalu ya di sini mungkin yang ini cukup penting sih ya. Menurut dari hasil auditnya tidak ada privilege roles begitu. Biasanya kalau privilege roles ini suka bisa bikin kacau gitu, bisa menghentikan trading lah atau bisa blacklist tertentu lah. Di sini enggak begitu ya. Dan juga di sini yang dicek udah cukup banyak begitu ya. Ya at least berdasarkan si audit ini. Ya tapi baik lagi ini bukan oleh firm tertentu. Jadi cuma ya dia bilang sudah diaudit saja begitu. Tapi ya mungkin kalau gue sih ya gue menyarankan kalau bisa mungkin diaudit lagi. Kalau bisa sampai Certic lah begitu karena Certic tuh gue sukanya apa langsung pasti ketemu ada sesuatu gitu dan gue menurut gue ya
project apapun tuh pasti ada permasalahannya, nggak mungkin nggak ada permasalahan, karena seskala Ethereum juga pasti ada permasalahan, terutama ngomongin soal coding begitu ya. Minimal sih ya informational lah begitu ya, atau yang low risk begitu. Nah kalau nol begini ya kadang-kadang gue sih minta kalau bisa ada audit lagi begitu ya. Ya tapi itu kurang lebih mereka sudah diaudit dan hasilnya seperti itu ya. Next, kalau kita lihat lagi di sini, ya sisanya sih, ya overall sih sebenarnya udah ya. Itu aja sih ya. Ya baik lagi, paling ya kalau kita ngomongin potensi secara garis besarnya ya, industri yang si PitSnap ini ada di dalamnya, ini memang industri yang besar. Begitu, industri yang secara growth itu nggak main-main ya. Kita bisa di sini growth-nya tuh nggak main-main dari tahun ke tahun begitu ya. Dan ya lu bisa lihat sendiri lah ya, yang sejenis-jenis streaming itu memang semakin ke sini bahkan lebih difavoritkan dibandingkan dengan entertainment yang kita sudah biasa waktu kita kecil gitu, TV lah ya, bahkan kayak Netflix pun begitu ya. Kadang-kadang orang lebih prefer, gue lebih suka nontonin YouTuber favorit gue atau content creator favorit gue di Twitch dan lain-lain begitu, yang lebih bentuknya itu bukan show gitu, tapi ya udah aja gitu, bisa dia kadang-kadang cuma ngevlog dan lain-lain. Nah cuman ya baik lagi, kalau menurut gue yang menjadi hambatan terbesar dari si PitSnap ini adalah untuk content creatornya itu langsung ngeset harga di awal begitu ya. Nah ini emang enak kalau dari sisi content creatornya begitu. Nah tapi kalau content creatornya ini ya maksudnya ya isinya yang lurus-lurus saja begitu ya. Nah gue nggak tahu nih apakah ada cukup dorongan untuk orang melakukan pembelian gitu ya. Nah tapi kalau nanti yang di dalamnya content creatornya ini yang sedikit-sedikit menuju ke biru-biru begitu ya, lu tau lah maksudnya biru-biru seperti apa ya. Seperti ya itu si ONF itu ya. Ya ini mungkin dia kasarnya bisa per sekali masuk misalkan orang disuruh $25 juga ya, kalau misalkan isinya orang-orang yang mungkin sedang haus begitu ya. Ya bisa-bisa aja gitu. Dan ya lu cari tahu sendiri deh ya. Itu si streaming services yang sebelah itu ya, orang-orangnya dapat berapa? Itu gede duitnya ya. Nah ya mungkin dari situ. Cuman baik lagi kalau si PitSnap sendiri sih gue sekilas lihat mereka itu belum ada penjelasan tipe konten apa yang diperbolehkan di sini begitu. Nah kalau dia mungkin si tipe kontennya itu loose ya ada potensi sebenarnya ya. Nah kalau dari sisi kita ya, kalau kita melihat itu sebagai satu potensi begitu ya, ya bisa ikutan presale-nya begitu. Tapi baik lagi gue harus ingatkan, presale itu memang resiko akan cenderung lebih besar, signifikan lebih besar dibandingkan dengan lo yang megang BTC udah pasti lah ya. Jangan BTC, alts aja itu masih lebih signifikan pegang presale. Nah maka dari itu ini walaupun ya ada dasarnya lah gitu, ada potensinya, tapi tetap ini masih masuk ke dalam resiko tinggi begitu. Jadi ini untuk para newbies begitu ya, untuk orang-orang yang masih bingung di market, apalagi buat orang yang berharap cepat kaya, ini sangat tidak cocok begitu ya. Ini lebih cocok untuk orang-orang yang memang ya sudah profit di market dan ya sebagian kecil dari portofolionya mau dialokasikan ke bagian atau subkategori dari kripto yang cenderung lebih beresiko begitu. Karena ya sekalinya ngebum bisa ngebum banget begitu ya. Oke, selanjutnya untuk tokenomics sendiri dia itu tokennya ini, aduh ini kadang-kadang pusingnya kalau misalkan nggak ada si pie chartnya ya. Total supply-nya itu akan sekitar 3,3 miliar ini ya. Ya 3,3 miliar tokens ya. Nah available for sale-nya segini, soft cap-nya segini ya. Di sini expected listing itu di $0,12 begitu. Nah tapi lagi-lagi ini ekspektasi ya, kita nggak tahu nanti pas waktu udah benar-benar listingnya itu berapa, kita will never know begitu ya. Nah untuk sekarang itu di 0,03 begitu, nanti lah lebih tepatnya, bukan sekarang, nanti saat dia di April akan rilis di Gempet begitu ya. Nah jadi ya sebenarnya dari target mereka ya lumayan juga nih, 0,03 jadi ke 0,12 berarti 4x lah kasarnya ya. Nah apakah kena atau enggak we'll never know begitu. Cuman ya ya apakah pernah nggak sih bang kayak gitu bang 4x 5x pernah begitu, kayak ada beberapa presale yang kita bahas juga dulu ada gitu 5x 6x ada begitu. Nah tapi kita nggak bisa berharap semua akan melakukan itu ya. Jadi kalau menurut gue ya, at least ini pandangan gue, untuk presale ini numbers game begitu. Jadi kita ikutin presale sebanyak mungkin ya, apalagi kalau ada yang menarik gitu yang menurut lu bisa, wah ini ada potensi nih, nah itu lu ikutin aja, and then ya udah nanti lu tunggu sampai dia listing.
Kalau gue pribadi sih TP, rata-rata gue TP semua. Yang nyaris kayak 90% presale yang gue ikutin, dia listing gue TP semua beres. Gitu, dan gue cari lagi yang baru. Gitu. Tapi kalau misalkan ada beberapa yang lu merasa bahwa wah bang ini ada potensi nih bang, mungkin bisa bagus nih dan lain-lain ya. Nah itu bisa lu hold lah sebagian, tapi tetap aturannya modalnya beresin dulu. Begitu, karena memang resiko dari presale-nya tinggi. Begitu, jangan sampai kayak dulu tuh udah ada yang aduh bang kemarin udah profit gede bang padahal cuman sama gua terlalu nafsu nih bang jadi sama gua nggak di TP sekarang malah minus lagi. Ya udah susah kalau kayak gitu ya, makanya gue bilang nggak cocok untuk orang-orang yang masih baru dan masih gampang kebawa nafsu gitu ya. Oke, itu sih kurang lebih ya untuk review dari si PitSnap ini sendiri. Menurut gue sebenarnya ada potensinya ya seperti ini dengan sistem seperti ini. Nah, tetapi bukan konten-konten biasa yang cuma kayak ya di YouTube gitu. Itu mungkin lumayan susah begitu ya. Ya orang mau merogoh kocek kalau yang biasanya begituan ya, yang rada-rada biru-biru sedikit gitu ya, yang kayak itulah only something itu ya. Ya kalau si si Pit Snap ini untuk apa ya kesannya aturan si kontennya itu loose begitu ya, rada bebas begitu ya. Ya mungkin orang bisa dengan gampang beli gitu. Tapi kalau ya ini strict gitu kayak YouTube nggak boleh begini nggak boleh begitu, ya itu mungkin akan cenderung susah begitu ya. Oke, jadi itu aja kurang lebih review gua untuk Pit Snap. Seperti biasa kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.